Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zen Firdaus Arizal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah materi, yaitu teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi ditulis singkat, disajikan dalam bentuk narasi dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, inspirasi berarti ilham. Sementara itu, simpati adalah suatu proses seseorang memberikan respons terhadap pihak lain atau orang lain sehingga mampu merasakan pengalaman, tindakan, dan penderitaan orang lain. Nah, dalam simpati, perasaan peduli pada sesama memegang peranan penting. Karena apa? Simpati akan berlangsung apabila terdapat pengertian pada satu orang atau kedua belah pihak. Sebagai contoh, seorang teman menunjukkan kepeduliannya dengan menawarkan atau meminjamkan ballpoint kepadamu di saat kamu tidak memiliki ballpoint. Maka dari itu, apa sebenarnya pengertian dari teks cerita inspirasi? Teks cerita inspirasi dapat diartikan teks yang berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, mencerahkan baik pembaca maupun pendengar. Karena ketika seseorang membaca teks cerita inspirasi, diharapkan dia dapat bersimpati, berempati, peduli sesama. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan materi-materi apa saja yang akan dibahas di video kali ini. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri teks inspirasi, kemudian jenis, struktur, kaidah kebahasaan, dan yang terakhir cara menulis atau menyusun teks inspirasi. Selamat menyaksikan. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri teks inspirasi. Agar kalian lebih mendalami atau lebih memahami apa itu teks inspirasi, maka akan saya jelaskan ciri-cirinya. Teks cerita inspirasi disampaikan secara narasi atau dalam unsur penceritaan yang menggunakan alur. Jadi teks cerita inspirasi ini mirip dengan bentuk narasi yang lain, atau kita contohkan seperti anekdot, sebuah cerita yang berisikan kelucuan tetapi mengandung sebuah nasihat. Perbedaannya apa antara teks cerita inspirasi dengan anekdot? Yaitu perbedaannya dalam penyampaian pesan. Pesan dalam teks cerita inspirasi disampaikan dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati, sedangkan teks anekdot disampaikan dengan kata-kata yang lucu atau jenaka. Nah, berikut ini akan saya bacakan ciri-ciri teks cerita inspirasi. Yang pertama, judulnya ditulis dengan judul yang menarik. Seperti judul-judul yang saya bacakan ini, Iwan Setiawan dari Malang ke New York. Ada lagi judul Kisah Bunga Mawar dan Pohon Bambu. Ada lagi Kesombongan yang Dikalahkan Kebijaksanaan. Ketiga judul ini nanti bisa kamu baca di materi yang bisa kalian download di keterangan video ini. Kemudian ceritanya sistematis. Tentu saja cerita inspirasi sama halnya memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik seperti cerita-cerita yang lain. Ada tema, ada alur, ada latar, dan lain sebagainya. Bentuk cerita tidak terlalu panjang, biasanya cenderung pendek. Kemudian ide cerita bisa muncul dari fenomena masyarakat karena memang diangkat dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Isi cerita tentu saja yang paling utama yaitu mengandung simpati atau kepedulian dan empati. Kemudian cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini adalah tujuan utama dari teks cerita inspirasi. Kemudian pesan dalam cerita disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Kita lanjut ke jenis-jenis teks cerita inspirasi.
Secara garis besar, teks cerita inspirasi terbagi menjadi dua, berdasarkan sifat peristiwa atau berdasarkan tokohnya. Berdasarkan sifatnya, ada teks cerita inspirasi non-fiksi dan teks cerita inspirasi fiksi. Tentu saja kalau fiksi itu rekaan, yaitu menceritakan kisah khayal atau buatan. Jenis ini menggunakan tokoh maupun latar rekaan. Nah, selain itu ada teks cerita inspirasi non-fiksi. Berarti ini peristiwanya dituliskan secara nyata. Tokoh atau latar yang hadir memang benar-benar ada dan merupakan fakta, dianggap menjadi sebuah cerita inspirasi. Jenis teks cerita inspirasi berdasarkan tokohnya ada 3 macam. Teks cerita inspirasi tokoh terkenal, teks cerita inspirasi sufi, dan teks cerita inspirasi binatang. Teks cerita inspirasi tokoh terkenal menceritakan kisah dengan tokoh-tokoh orang terkenal. Orang terkenal dalam jenis cerita ini bersifat non-fiksi, bersumber dari kisah-kisah nyata, semisal pahlawan dan lain sebagainya, atau guru, atau mungkin orang yang kamu kagumi. Kemudian teks cerita inspirasi sufi. Teks cerita inspirasi sufi menceritakan kisah-kisah atau perjalanan hidup atau sebuah inspirasi yang diambil dari seorang tokoh, yaitu semisal pemuka agama. Dalam cerita ini terdapat kisah pengalaman sehari-hari seorang pemuka agama atau sufi. Teks cerita inspirasi binatang. Nah, ini diambil dari tokoh-tokoh binatang. Di dalam cerita ini binatang seolah-olah bisa menjadi seperti manusia, bisa berbicara, bisa melakukan adegan seperti manusia. Pola pikirnya juga disajikan seperti manusia. Materi selanjutnya adalah struktur cerita inspirasi. Ada 4 struktur: orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi merupakan bagian awal dari susunan atau kerangka teks cerita inspirasi. Biasanya berisi latar belakang peristiwa, kemudian juga berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Komplikasi. Bagian komplikasi teks muncul setelah orientasi. Pada bagian ini tokoh mengalami konflik. Konflik tersebut dapat merupakan kejadian-kejadian yang ganjil atau unik atau tidak biasa terjadi. Bagian ketiga yaitu resolusi, merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah yang dapat diketahui dari respon para tokoh yang ada di dalam cerita. Bagian terakhir dari struktur ini adalah koda, yaitu penutup atau bagian terakhir. Koda dapat berupa pernyataan umum atau mengakhiri cerita dalam teks ini. Selain itu, koda dapat berupa pernyataan simpulan atau peristiwa yang diceritakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca salah satu contoh teks cerita inspirasi yang berjudul Induk Ayam. Di sini ada beberapa paragraf. Paragraf pertama ini merupakan orientasi, yaitu latar belakang peristiwa yang berisi pada suatu hari ada kejadian kebakaran, orang-orang lari menyelamatkan diri, tinggallah seekor induk ayam dan anak-anaknya yang tidak menemukan jalan keluar. Kemudian berlanjut pada komplikasi, yaitu kobaran api semakin hebat. Kemudian ada dialog yang diucapkan oleh induk ayam. "Di mana anakku? Di mana anakku?" teriak induk ayam panik. Akhirnya induk ayam dapat menemukan anak-anaknya. Kemudian bagian resolusi atau merupakan klimaks cerita, yaitu "Berlindunglah di bawah sayapku nak, ibu akan menyelamatkanmu dari tempat ini." Si induk ayam terus-menerus terkena lentikan api. Meskipun sakit, ia tidak berani bergerak karena ia mau melindungi anak-anaknya. Inilah merupakan bagian resolusi. Yang terakhir diakhiri dengan koda. Keesokan harinya api telah padam. Sewaktu orang-orang mencari barang kemungkinan masih bisa dipakai, mereka menemukan seekor induk ayam yang hangus terbakar. Tatkala mereka mengangkat ayam yang hangus, tiba-tiba dari bawah sayap keluar anak-anak ayam yang masih hidup. Si induk ayam demi anaknya rela mengorbankan nyawanya. Inilah merupakan pesan atau nilai moral yang dapat diambil dari cerita teks inspirasi ini, yang berisi perjuangan seorang induk ayam yang menyelamatkan anak-anaknya. Mari kita baca lagi contoh lain dari teks cerita inspirasi.
Ini salah satunya yang berjudul Kisah Sukses Jack Ma, yaitu pemilik atau founder dari toko online Alibaba. Dia yang sukses dengan perusahaan e-commerce-nya top dunia. Diawali dengan paragraf pertama pengenalan seorang tokoh kecil yang lahir dari keluarga miskin menjadi orang yang terkaya kedua di dunia. Kemudian di sini ada paragraf kedua, mulai muncul komplikasi. Setiap hari Jack Ma secara sukarela mengantarkan para turis tanpa dibayar. Tujuan utamanya memang bukanlah untuk mencari uang, tetapi dia ingin belajar bahasa Inggris. Perjuangannya juga ditunjukkan, bahkan dia sempat ditolak oleh Harvard University sebanyak 10 kali, namun dia tetap pantang menyerah. Di bagian resolusi, inilah Jack Ma menemukan titik terangnya atau mendapatkan penghasilannya. Ia diterima menjadi guru sekolah. Saat itu ia digaji $10 per bulan. Kemudian karir puncaknya ketika dia tanpa menyerah menggagas sebuah toko online dan meyakinkan teman-temannya untuk berinvestasi mengembangkan bisnis itu walaupun jatuh bangun sampai bangkrut. Inilah resolusi dari cerita ini. Kemudian diakhiri sebuah koda, yaitu prediksi Jack Ma benar, ia berhasil mengembangkan Alibaba hingga menjadi toko online paling sukses di dunia. Nilai Alibaba bahkan disebut-sebut melebihi potensi yang dimiliki Facebook. Dalam perhitungan per hari, Alibaba pun disebut berhasil melampaui eBay dan Amazon. Nah, inilah penutupnya dengan kata-kata ini. Saya hanya ingin cari kerja, tetapi karena tidak dapat, saya yang ciptakan sendiri pekerjaan itu. Inilah sebuah teks inspirasi yang menginspirasi kita semuanya bagaimana sebuah perjuangan kesuksesan yang diraih oleh Jack Ma. Materi selanjutnya adalah penyusunan teks cerita inspirasi. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan dan disesuaikan dengan kreativitas pengarangnya. Yang pertama adalah mengamati lingkungan sekitar. Ini berfungsi untuk melatih kepekaan kita terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita. Kita juga bisa mencari masalah-masalah itu dari internet. Menentukan tema. Tema dalam sebuah teks adalah ruang lingkup yang menjadi dasar cerita. Misal kita mengambil tema seorang pemimpin atau seorang raja. Nah, setelah itu mulailah dengan membuat narasi. Narasi ini berisi kerangka-kerangka yang nanti akan dikembangkan menjadi paragraf yang padu. Misal kita membuat kerangka yang pertama yang berbunyi, misal Alexander Agung adalah seorang raja terkenal di Macedonia. Kemudian kerangka yang kedua, saat menjelajah tanah Afrika, Iskandar Agung dan pasukannya terjebak di sebuah daerah yang tandus. Kerangka yang ketiga, Iskandar Agung tidak mau minum air karena anak buahnya tidak kebagian air, misal seperti itu. Kerangka yang terakhir, misal ajaran sifat kepemimpinan yang diajarkan oleh Iskandar Agung. Nah, keempat kerangka ini nantinya kita kembangkan. Misal kerangka yang pertama kita kembangkan dengan cara seperti ini contohnya. Alexander Agung sering juga disebut-sebut sebagai Iskandar Agung adalah raja kerajaan Macedonia yang sangat terkenal dan mungkin juga yang terbesar. Pada usia yang masih muda, ia berhasil menaklukkan Persia dan menguasai wilayah yang luas membentang dari Afrika Utara hingga India. Ini merupakan bagian yang mewakili struktur orientasi. Kelanjutan dan komplikasi ini mengembangkan dari kerangka yang kedua tentang perjalanannya menjelajah yang terjebak di sebuah daerah yang tandus. Kita contohkan dalam bagian ini. Saat menjelajah, Iskandar dan pasukannya terjebak di sebuah daerah tandus. Nah, kemudian prajurit ditugaskan menemukan sebuah sumur yang hampir kering, masih sedikit air, dan prajuritnya menawarkan air itu kepada Iskandar Agung atau rajanya. Tetapi rajanya bertanya apakah cukup air ini untuk semua prajurit, dan prajuritnya menjawab tidak cukup yang mulia. Inilah komplikasi, mulai ada masalah yang muncul. Setelah itu kita kembangkan kerangka yang ketiga, yaitu Iskandar Agung tidak mau meminum air. Ini merupakan bagian resolusi atau mulai pemecahan masalah. Mendengar jawaban itu, Iskandar Agung yang belum meneguk setetes air pun dari dalam gelasnya segera menumpahkannya ke tanah. Dia berkata, tidak
pada tempatnya seorang pemimpin meminum segelas air sementara di sekelilingnya kehausan. Inilah bagian dari resolusi. Di bagian akhir, ajaran yang dapat diambil dari Iskandar Agung ini merupakan pengembangan kerangka ketiga menjadi sebuah oda atau akhir dari sebuah cerita yang berbunyi, Iskandar Agung mengajarkan sebuah sifat kepemimpinan yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin besar, yaitu kepekaan sosial. Ketika seseorang pemimpin bermewah-mewah, saat mereka yang dipimpin kesusahan, lalu di mana kepekaan sebagai pemimpin? Ajaran apa yang, inspirasi apa yang dapat diambil dari cerita ini? Yaitu ajaran kepemimpinan seorang pemimpin atau raja yang patut dicontoh dengan pengorbanannya yang mempedulikan rakyatnya atau pasukannya. Jadi dia tidak egois mementingkan diri sendiri dengan kekuasaannya, tetapi dia sangat menghargai pasukannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga kita bisa terinspirasi menjadi orang yang lebih baik lagi. Apabila kalian kurang paham terhadap apa yang saya sampaikan, silahkan membaca materi yang sudah saya sediakan di keterangan video ini. Silahkan di-download dan dibaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.